Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah kita sudah bertemu lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran hari ini, silahkan pimpin doa dulu sebelum belajar. Semoga kita diberi kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Amin. Ibu coba cek dulu kehadirannya. 11 MIPA 2. Tanggal hari ini tanggal 14 ya. Abdul Majid, Ainur Aini. Sudah semua ya? Ya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Ibu mau menayangkan dulu video yang harus kalian tanggapi nanti ya videonya. Terkait dengan minggu kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu yang paling ciri khas dari sistem demokrasi di Indonesia itu adalah melaksanakan pemilu. Ya, coba amati, dengarkan, perhatikan dengan baik video yang akan Ibu tayangkan. Kemudian nanti setelah diperhatikan dengan seksama, kalian tanggapi ya pendapat kalian itu apa. Video barusan itu tentang apa? Pemilu. Pemilunya tentang apa lagi? Pemilih pemula. Coba dari video tadi. Kira-kira tanggapan kalian apa? Acungkan tangan yang mau berpendapat. Silahkan. Oke, Suci. Yang harus dipersiapkan itu kita harus mengamati dengan baik pemimpin. Iya. Bagaimana yang harus kita pilih. Ya, jadi dari video tadi kita sudah bisa melihat bagaimana pentingnya gitu. Pentingnya kita terlibat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Untuk selanjutnya, kemarin Ibu sudah bagi kelompok ya? Karena sudah dibagi kelompoknya, ada kelompok 1, 2, 3, sampai dengan kelompok 6. Nah, kalau sampai kelompok 6, nanti sekarang berkumpul sama kelompoknya masing-masing, kita mau mengerjakan tugas. Jadi, yang mau kita bahas kali ini adalah melanjutkan materi dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Ada berapa kabinet? 7. 1. Kabinet Nasib. 2. Suki. Nah, yang ke-7 kabinet Juanda. Betul. Jadi ada total 7 kabinet dari Indonesia pada masa demokrasi liberal. 3 kabinet sudah kita bahas, yaitu kabinet Nasir, kabinet Sukiman, dan juga kabinet Wilowo. Sekarang hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas 4 kabinet. Ya, 4 kabinet setelah 3 kabinet kemarin. Dimulai dari kabinet Ali Sastro Amijoyo 1, kemudian ada kabinet Burhanuddin Harahap, ada kabinet Ali Sastro 2, kemudian yang terakhir ada kabinet Juanda. Ya. Sambil dibuka modulnya untuk materi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kita coba kalian amati dan pahami gambar yang Ibu tayangkan, di mana di situ ada list atau daftar-daftar
kabinet. Daftar nama-nama kabinet beserta masa pemerintahannya atau waktunya gitu. Di situ ada bulan dan tahun. Coba kita amati. Yang pertama, Kabinet Nasir. Kabinet Nasir itu dimulai dari September 1950 sampai dengan Maret 1951. Yang terakhir, Kabinet Juanda, Maret 1957. Dari ke-7 kabinet ini, ada nggak kabinet yang bertahan lebih dari 2 tahun? Tidak ada. Kenapa kira-kira tidak ada? Apa gitu kan? Nah, terus berganti-ganti. Jadi dalam waktu 1950 sampai dengan 1959, 9 tahun itu 7 kali berganti kabinet. Berarti tidak ada kabinet yang bertahan lebih dari 2 tahun. Bahkan mungkin tidak mencapai 2 tahun pun itu jarang gitu ya, tidak semuanya gitu. Ada yang hanya setahun, ada yang setahun setengah. Nah, itu menjadi satu permasalahan gitu kan. Permasalahannya mengapa kabinet pada masa demokrasi liberal bergantian dalam waktu yang singkat. Apa masalahnya? Ada apa gitu kan? Dalam setiap kabinet itu ada apa permasalahan sehingga mudah untuk berganti-ganti. Sekarang prosesnya itu untuk mengetahui jawaban gitu ya untuk pertanyaan ini, kita harus mengerjakan dulu lembar kerja yang berisi materi tentang kabinet-kabinet yang kita bahas hari ini. Lembar kerjanya sudah ada ya, bentuknya seperti ini lembar kerjanya. Nanti kalian bisa isi lembar kerja ini sesuai dengan kabinetnya, sesuai dengan nama kabinet. Yang harus kita analisis, yang harus kita cari itu adalah yang poin nomor 4, 5, 6, sampai 7. Di situ ada program kerja, kemudian ada keberhasilan, kemudian ada masalah yang dihadapi, dan juga penyebab berakhirnya. Sok, mulai dari sekarang Ibu kasih waktu 30 menit. Diskusi ya. Tadi yang pertama yang kita akan diskusikan adalah tentang program kerja dan keberhasilan dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo ke-1. Oke, baik, kelompok 1 sudah didiskusikan dengan kelompoknya, mengemukakan hasil diskusinya tentang bagaimana keterkaitan dari program kerja dengan keberhasilan dari Kabinet Ali Sastro ke-1. Silahkan. Nanti yang lain memperhatikan dan menanggapi. Program kerja dari Ali Sastro Wijoyo 1. Amijoyo. Pelaksanaan politik bebas, aktif, dan keberhasilan dari Ali Sastro Wijoyo 1 yaitu terselenggaranya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Oke, jadi tadi apa? Adanya pelaksanaan politik bebas aktif ya. Politik bebas aktif itu pernah kita bahas ya dulu ketika masa Perang Dingin, bahwa Indonesia bebas untuk mengadakan hubungan diplomasi dengan pihak manapun. Di keberhasilan dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo ke-1 itu selain
mempersiapkan pemilihan umum juga mengadakan konferensi Asia Afrika yang besar. Bagus untuk kelompok 1. Kelompok 2, ada tanggapan dulu sebelum kita lanjut? Jadi kita simpulkan bahwa kabinet pada masa demokrasi liberal berakhir itu yang pertama ada kepentingan politik dari masing-masing partai. Jadi mementingkan partainya sendiri. Kemudian yang kedua ada mosi tidak percaya. Kalau yang nomor 3 yaitu permasalahan yang ada di tubuh kabinetnya sendiri dan juga ada permasalahan yang ada di luar kabinet, yaitu pemberontakan atau gejolak-gejolak yang ada di berbagai daerah. Paham sampai sini? Ya, berarti kita sudah menyimpulkan ya tadi. Oke, sekarang ada waktu 5-10 menit. Ibu mau evaluasi dengan cara kalian harus mencocokkan gitu ya. Mencocokkan antara pertanyaan dengan jawaban. Setiap kelompok akan dikasih 2 kartu pertanyaan dengan jawaban. Kalian silahkan pahami dulu pertanyaan atau kartu-kartu yang sudah didapat oleh masing-masing kelompok. Kemudian nanti kalian bertugas untuk mencocokkan, mencari gitu jawaban yang ada di kelompok lain. Karena ini diacak sama Ibu random. Kalau sudah dapat semua kelompok, silahkan cari jawabannya. Bisa oleh perwakilan saja 2 orang di kelompok mana. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dapat pertanyaan apa jawaban? Pertanyaannya apa? Prestasi atau keberhasilan kabinet Ali Sastro 1 adalah? Keberhasilan dari Ali Sastro 1 adalah? Mana jawabannya? Oke, apa? Benar apa salah? Benar. Diselenggarakannya konferensi Asia Afrika. Semuanya hampir betul ya. Tadi ada salah satu tidak apa-apa. Jadi Ibu anggap semuanya sudah paham tentang kabinet-kabinet yang ada di demokrasi liberal. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa bersama-sama kembali. Alhamdulillahirobbil. Terima kasih untuk hari ini. Nanti untuk minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana awal dari pemerintahan demokrasi terpimpin. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.